Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dalam Sarapan Rohani GKPB Jemaat Galang Lingjang Abian Base pada hari ini, hari Selasa 31 Desember 2024. Di penghujung tahun 2024 ini, mari kita bersama-sama teduh sejenak. Kita siapkan diri kita untuk menerima perenungan firman Tuhan yang akan menuntun kehidupan kita hari ini dan juga dalam menyambut tahun yang baru di tahun 2025. Saya mengajak kita untuk bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk penyertaan dan kasih setia Tuhan di sepanjang malam yang boleh kami lewati, dan pagi hari ini kami boleh Tuhan berikan kesempatan untuk kembali duduk dalam perenungan diri, dalam saat teduh, untuk menerima firman Tuhan yang akan menuntun dan membimbing kami. Penuhilah kami dengan roh-Mu Tuhan, sehingga ketika kami membuka hati dan pikiran kami untuk bersama-sama diterangi oleh firman Tuhan, kami boleh dimampukan untuk memahami firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Berfirmanlah bagi kami Allah, kami siap untuk mendengar dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, perenungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari dua bacaan firman Tuhan. Bacaan yang pertama dari kitab Mazmur 48 ayat yang ke-15. Dan bacaan yang kedua diambil dari kitab Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Mazmur 48 ayat yang ke-15, firman Tuhan berkata, "Sesungguhnya inilah Allah, Allah kitalah Dia, seterusnya dan untuk selamanya. Dialah yang memimpin kita." Bacaan yang kedua dari Yohanes 14 ayat 16. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang dengan tekun dan setia mendengar, melakukan firman Tuhan tiap-tiap saat. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Mazmur di pasal yang ke-48 berisi tentang ajakan pemazmur kepada seluruh umat untuk mengingat kasih setia Tuhan yang membebaskan mereka dari tangan musuh. Mereka sudah mengalami pasang surut kehidupan dan melihat karya Tuhan di dalamnya yang senantiasa menopang dan menolong mereka. Dengan menghayati kasih Tuhan, maka umat tidak akan melupakan Tuhan dan segala perbuatannya dalam kehidupan mereka. Selain itu, pemazmur juga mengajak umat untuk meneruskan keyakinan iman dan hidup beriman bersama dengan Tuhan dan diteruskan oleh generasi-generasi berikutnya. Pada bacaan kedua dari kitab Yohanes 14 ayat yang ke-6, Yesus dan para murid baru saja mengadakan perjamuan malam terakhir. Menjelang kepergiannya, Yesus tampak memberi penghiburan kepada para murid. Ia hendak menghapus kegelisahan dan ketakutan serta kekhawatiran dari hati para muridnya. Yesus sempat terlibat percakapan dengan Thomas dan juga Filipus. Percakapan ini memberikan pengertian tidak hanya kepada para murid, tetapi juga menjadi pengertian bagi kita yang akan terus meneguhkan iman percaya kita. Atas pertanyaan Thomas mengenai jalan ke rumah Bapa, Yesus memberi jawab bahwa Dialah jalan, kebenaran, dan juga hidup. Yesus adalah satu-satunya cara bagi kita untuk dapat mengenal, memiliki hubungan dengan Allah Bapa, dan menjalani kehidupan yang dapat menyenangkan hatinya. Cara konkretnya adalah dengan kita mempercayai Tuhan Yesus Kristus dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, akal, kekuatan, dan juga pikiran kita.
Karena hanya melalui Yesus sajalah kita dapat diselamatkan. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang mendapatkan kekuasaan dari Allah untuk menyelamatkan umat manusia selain di dalam Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Allah tidak pernah berhenti berkarya dalam kehidupan kita umatnya. Ia selalu menuntun kita kepada jalan kebenaran dan juga jalan kehidupan sebagai wujud nyata dari kasih-Nya. Jika kasih Allah terus-menerus dinyatakan kepada kita, maka patutlah kita hidup dalam keyakinan bahwa Kristus selalu berjalan bersama dengan kita dan menuntun kita melewati musim kehidupan ini. Hidup ini akan menjadi berat jika kita hanya mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Namun jika ada Kristus dalam kehidupan ini, maka kehidupan ini akan menjadi berkat, di mana setiap hari, setiap saat kita mengalami kasih dan tuntunannya. Melewati 365 hari ini di tahun 2024, tentu ada begitu banyak pasang surut kehidupan yang kita lewati, baik canda, tawa, tangis, suka, dan duka, silih berganti. Telah begitu banyak kasih dan penyertaan yang Tuhan nyatakan dan Tuhan curahkan bagi kita. Dan kita diingatkan untuk senantiasa meletakkan Kristus sebagai jalan, sebagai kebenaran, dan juga sebagai sumber kehidupan kita. Sebab hanya Kristus yang sanggup menolong kita dan menguatkan kita untuk menjalani hari demi hari yang dikaruniakan Tuhan bagi kita. Selamat menyongsong tahun yang baru dengan pertolongan dan topangan dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur untuk firman Tuhan lewat pemazmur dan juga lewat Yohanes. Kami boleh diingatkan begitu besarnya kasih dan kesetiaan Tuhan bagi kami. Kami rindu Tuhan untuk senantiasa meletakkan hidup kami kepada Allah yang menjadi sumber kehidupan, yang menjadi sumber kebenaran dan sumber kekuatan kami. Biarlah di dalam Kristus kami boleh senantiasa menikmati tuntunan dan lawatan Tuhan tiap-tiap saat, sehingga kehidupan ini sungguh kami rasakan dan kami mengalami ada berkat-berkat Tuhan yang selalu menopang dan menuntun kami. Tuhan, pada hari ini kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang ada di Galang Ningyang Abian Base ini. Dengan segala keberadaan kami Tuhan, baik kami yang sehat maupun kami yang sakit, baik kami yang sedang mengalami sukacita, baik kami yang sedang mengalami duka cita, baik kami yang sedang bergumul, atau kami yang sedang baik-baik saja. Hari ini kami berdoa, Tuhan kiranya hadir dalam kehidupan kami, menopang dan menuntun kami, agar kami senantiasa kuat dalam menjalani kehidupan ini. Terutama ketika kami akan menyongsong tahun yang baru, tahun 2025. Biarlah kehidupan yang sudah berlalu ini boleh menjadi cermin bagi kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi di tahun yang baru. Dan dalam tuntunan serta pertolongan Tuhan, tahun yang baru boleh kami nikmati dengan begitu limpah berkat dan penyertaan dari Tuhan. Hari ini juga kami berdoa Tuhan, biarlah setiap kami yang mungkin pada saat ini sedang dalam pergumulan, baik sakit penyakit, baik masalah pendidikan, pasangan hidup, ekonomi, baik masalah-masalah di tengah-tengah keluarga kami, Tuhan mampukan kami untuk senantiasa melihat dan memandang kepada Allah yang menjadi sumber pengharapan dan kekuatan kami, agar kami dapat melewati begitu banyak pergumulan, persoalan hidup ini, bukan dengan kekuatan kami, tetapi dengan meletakkan Kristus sebagai pandu dan penopang bagi setiap jalan-jalan hidup kami. Kami berdoa biarlah jemaat Galang Ningyang Abian Base ini boleh senantiasa mengalami kasih dan kemurahan dari Tuhan, sehingga di tiap-tiap saat kami boleh semakin menunjukkan kehidupan beriman yang semakin kuat dan kokoh di dalam Kristus. Kami berdoa Tuhan,
Untuk gereja kami, gereja Kristen Protestan di Bali, Tuhan juga kiranya memberkati dan menuntun agar gereja Tuhan GKPB ini boleh menjadi gereja yang membawa damai dalam setiap aspek pelayanan kami. Biarlah damai sejahtera Kristus boleh kami wujud nyatakan. Demikian pula Tuhan, kami berdoa bagi bangsa Indonesia ini dan juga bagi Pulau Bali ini. Tuhan juga kiranya memberkati para pemimpin-pemimpin kami, baik dari pusat maupun sampai ke daerah-daerah. Tuhan memberkati mereka dengan hikmat dan kekuatan, sehingga dengan pertolongan Tuhan, bangsa kami Indonesia serta Pulau Bali ini boleh mengalami kemuliaan Allah, boleh mengalami damai sejahtera Allah, juga kehadiran kami yang turut ada di dalam bangsa kami dan juga ada di dalam masyarakat Indonesia ini boleh mengambil bagian untuk menyatakan terang Kristus dimanapun kami berada. Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, apapun kegiatan kami, pelayanan yang kami akan ambil di sepanjang hari ini. Tuhan kiranya yang menuntun dan menopang kami, agar pelayanan dan juga pekerjaan serta aktivitas kami pada hari ini dapat berjalan dengan baik, mendatangkan berkat dan sukacita bagi kami juga bagi sesama kami. Ini doa kami Bapa, kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas dan selamat mempersiapkan diri untuk menyongsong tahun 2025 dalam penyertaan dan kasih setia Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.